will never change your vibe. Ain't that the way it goes? I don't need nobody but you won't play. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Umi Lisa. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran PKN. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Umi akan membahas materi PKN mengenai Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan berarti juga mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Pemerintahan seperti itu disebut juga dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk suatu pemerintahan itu sebagai wujud dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Nah, dilaksanakannya kedaulatan rakyat tersebut itu melalui pemilihan umum atau pemberian pilihan umum. Pelaksanaan demokrasi tersebut mempunyai prinsip kedaulatan rakyat yang dapat dilaksanakan melalui dua demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi langsung dan yang kedua yaitu demokrasi perwakilan. Menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, menurutnya adalah kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dan waktu negara. Nah, menurutnya juga kedaulatan itu memiliki 4 sifat pokok. Mau tahu apa? Yang pertama itu adalah asli. Nah, asli itu artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain atau kekuasaan yang lebih tinggi. Dan yang kedua itu adalah permainan. Artinya kekuasaan itu berdiri sepanjang masa dan tetap berdiri walaupun pemerintahannya sudah berganti. Dan yang ketiga yaitu tunggal. Nah, tunggal tersebut itu artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya negara yang kebijakannya itu dibagikan kepada badan-badan lainnya. Dan yang terakhir adalah yang keempat. Nah, tidak terbatas. Itu artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain selain dari kekuasaan tersebut. Adapun yang kedua, secara umum terdapat beberapa teori kedaulatan. Adapun yang pertama, kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan, diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih secara kodrati dan ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Adapun yang kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori-teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Adapun yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara sumber. Kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Adapun yang keempat, teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum,
kekuasaan pemerintah itu berasal dari hukum yang berlaku. Dan yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk bersatu perjanjian masyarakat. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu bagian A, kekuasaan legislatif. Nah, ada yang tahu apa itu kekuasaan legislatif? Ya, betul sekali. Dan kekuasaan legislatif itu yaitu kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Nah, ada yang tahu yang kedua? Nah, pinter. Yang kedua itu adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kekuasaan tersebut itu sebagai kekuasaan yang menjalankan pemerintahan. Nah, yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Nah, ada yang tahu kekuasaan yudikatif? Sip, betul sekali. Nah, kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan untuk menegakkan persatuan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran dalam kekuasaan yudikatif. Nah, sering juga disebut dengan kekuasaan kehakiman. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan 2 cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Berikut adalah contohnya. Ini adalah contoh pemilihan umum yang biasa dilakukan saat pergantian kepala daerah dan presiden dan wakil presiden. Adapun contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung, yaitu perwakilan rakyatnya itu bertugas menyampaikan aspirasi dan amanat dari rakyat pemerintah. Wakil tersebut adalah duduk di DPR, DPD, dan DPRD. Nah, itu adalah berbagai contoh dari demokrasi langsung. Ada yang tahu pengertian pemilihan umum? Berikut adalah penjelasannya. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berikutnya adalah penjelasan asas-asas demokrasi sebagai berikut. Ada 6 asas demokrasi. Penjelasan materi yang dapat Umi sampaikan semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa belajar di rumah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.